Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sudah siap adik-adik? Baik, kita akan bersiap. Tunjukkan tabrikat mana? Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Karena suaranya peleton 4 kompi 1. Kompi 2. Oke, luar biasa, kalian hebat hari ini. Dan selanjutnya penyerahan. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan untuk para pemenang dari harapan 2, yaitu peloton 1 kompi 2. Suaranya mana? Luar biasa, oleh uang senilai Rp5 juta juga. Selanjutnya peraih pemenang hargaan harapan 1, yaitu peloton 3 kompi 1. Suara. Penyerahan penghargaan kepada terbaik 2, yaitu peloton 4 kompi 1. Mana suaranya? Memperoleh uang senilai Rp15 juta. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong, peloton 4 kompi 1. Baik, dan selanjutnya kami persilakan untuk dapat menyerahkan penghargaan. Tangannya angkat, tangannya angkat. Bertaruh. 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 Siliwangi. Jawa Barat. Tepuk tangan yang meriah dong. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan kepada terbaik 1 peloton 1 kompi 1. Tepuk tangan suaranya mana? Memperoleh uang senilai Rp25 juta. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sebelum mulai acara, Kak Seto silakan memberikan pesan buat anak-anak dulu. Ini kan acara relax. Silakan. Oke. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama, Kang Deddy Mulyadi. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk beliau dan seluruh jajaran dari Pemprov Jawa Barat, ibu-ibu dan bapak sekalian semua yang hadir, dan khususnya adik-adik remaja yang luar biasa. Apa kabar adik-adik? Siapa yang hari ini penuh semangat? Siapa yang hari ini akan terus bangkit membangun Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 45? Mohon tepuk tangan untuk adik-adik yang luar biasa. Saya Seto Mulyadi, adiknya Kak Deddy Mulyadi. Ya, saya adalah pengagum beliau. Saya akan belajar banyak dari beliau, dan saya juga memberikan dukungan moral kepada adik-adik semua. Karena saya bukan hanya baru sekali melihat adik-adik, sudah yang kedua kali, dan tadi juga sempat berbincang-bincang dengan sebagian besar adik-adik juga, berbincang-bincang dengan para orang tua adik-adik, dan saya menyimpulkan bahwa langkah ini membawa adik-adik ke Dodik Bela Negara adalah langkah yang tepat, yang perlu mendapat dukungan kita semua. Bahwa mungkin ada kekurangan, ada kelemahan, semua adalah wajar. Tapi ini adalah bagian dari pendidikan non formal, melengkapi pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di dalam keluarga, dan arahnya adalah demi kepentingan terbaik bagi adik-adik semua menuju Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan di Hari Kebangkitan Nasional yang ke berapa? 117 ini, adik-adik juga akan terus semakin bangkit, semakin percaya diri. Tadi saya tanya adik-adik, ternyata banyak yang menemukan kembali rasa percaya diri, makin bangga pada potensi dan kekuatan diri, dan makin pede untuk meraih cita-citanya semua. Tadi saya tanya ada beberapa yang mempunyai cita-cita, tapi sebagian besar tadi saya lihat salah satu cita-citanya adalah anggota TNI. Luar biasa sekali, dan pertahankan disiplin yang sudah terbangun, pertahankan karakter yang sudah terbangun. Adik-adik memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu akhlak mulia, kebinekaan global, menghargai perbedaan, gotong royong. Saya lihat adik-adik juga semakin kompak dengan teman-temannya, tapi tetap mandiri, percaya diri, kemudian kreatif, dan juga kritis. Artinya berani mengkritisi kelemahan-kelemahan dari teman-teman atau kelemahan-kelemahan dari diri sendiri, kekeliruan dari diri sendiri, dan tetap akan menuju jalan yang lurus, menuju ke arah cita-cita dan pembangunan Indonesia yang hebat di masa depan. Maju terus adik-adik, tetap semangat, dan izinkanlah kami akan juga memantau perkembangan adik-adik baik selama masih di sini maupun setelah dulu di luar. Karena saya juga ditemani oleh kakak-kakak psikolog, ada Kak Cassandra dan kawan-kawan semua. Mohon tepuk tangan untuk Kak Cassandra dan Kak ya. Karena bagaimana juga jiwa adik-adik, mental adik-adik, psikologis adik-adik juga tetap terpantau, dan arahnya adalah semua demi kepentingan terbaik masa depan adik semua. Terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi atas ide gemilang ini. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kebangkitan remaja dan pemuda Indonesia di masa depan. Dirgahayu Jawa Barat dan dirgahayu anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya kalau kalian semua didampingi oleh ibunya yang ada ibunya. Kalau nggak ada ibunya ada bapaknya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kan sudah diaku menjadi anak saya. Silakan ibu dan ibunya mendampingi anak-anaknya, duduknya diatur oleh pelatih. Mereka sudah bisa duduk bersanding dengan ibu. Ambil duduknya berdampingan ya, satu siswa satu ibu.
rindu bertemu dengan ibu. Tepuk tangan. Yang ibu bapaknya nggak ada, silakan maju ke depan semuanya. Yang ibu bapaknya nggak ada, nanti disiapin kursi. Nanti kalian akan mengalami seperti ini lagi, kalian ketika lulus jadi taruna, lulus bintara, lulus tamtama, nanti akan mengalami peristiwa seperti itu. Dan mungkin nanti yang menyebutnya adalah pacar kalian. Sambil bawa bunga, sambil nangis. Mungkin kalau di sekolah gurunya akan bisa membuat tertib seperti ini. Kan? Nggak ada teriak-teriak kalau di sekolah. Ini kalau di sekolah urus kayak gini nggak bisa, teriak semuanya. Di sini bisa. Ternyata tentara bisa menaklukkan anak-anak. Tepuk tangan semuanya, semangat. Sudah? Karena mereka sudah ketemu sama ibunya masing-masing. Mudah-mudahan lagu ini menjadi doa kalian menjadi orang-orang yang mencintai ibunya, mendapat berkah ibunya, dan mencintai negara sebagai ibu pertiwi, dan mencintai Jawa Barat yang disebutnya dengan indung juga, namanya Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang hari ini berbahagia karena anak-anaknya sudah berada di samping kiri dan kanannya. Bagi yang di belakang, untuk foto-foto tidak boleh dilakukan, duduk dulu. Orang tuanya juga mulai menghormati mekanisme tata cara pendidikan. Kita sudah didik dengan baik, orang tuanya jangan ngajarin lagi nggak baik. Jadi kalau ada kegiatan, orang sudah duduk itu duduk. Jangan ngambil foto-foto, itu cara mendidik dengan baik. Karena saya khawatir dari anak-anak ini adalah kembali ke rumahnya, pola pendidikan keluarganya tidak sesuai dengan apa yang sering kita laksanakan. Dan untuk membentuk seperti ini memerlukan energi, tenaga, dan ketahanan mental saya dan seluruh jajaran Pemprov Jabar serta jajaran TNI. Andai kata TNI tertekan oleh opini yang dibangun dan dia menyatakan bahwa mendidik anak-anak bukan kewenangan kami, tidak akan ada peristiwa seperti ini. Ucapkan terima kasih dan berikan tepuk tangan untuk jajaran Rindam 3 Siliwangi yang hari ini hadir dan Rindamnya. Kasih itu yang saya hormati. Kemudian pokoknya rombongan Ibu Gusti Ayu, saya ucapkan terima kasih. Pak Sekda, asisten, para asisten,
kemudian Kak Seto yang berani tampil untuk menyatakan bahwa anak-anak ini memiliki proses pendidikan yang sesuai dengan usia mereka, yang sesuai dengan kapasitas mereka, yang sesuai dengan keadaan mereka. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Dirut Bank Jabar yang saya arahkan dana-dana CSR-nya yang dulu gelap nggak tahu kemana, hari diarahkan untuk merubah sumber daya manusia rakyat Jawa Barat, memberikan stimulus pada seluruh anak-anak Jawa Barat agar mereka memiliki anak-anak yang berdaya guna, berhasil guna, memiliki daya saing dalam hidupnya, anak-anak yang berdiri tegap, siap menghadapi masa depan, siap menjadi pegawai, siap jadi manajer, bahkan siap jadi CEO dalam setiap perusahaan, siap jadi prajurit, siap jadi bintara, dan siap jadi perwira. Perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi, semuanya siap. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan ini juga salah seorang ya tinggalnya di Jawa Tengah, tetapi selalu mensupport saya, berani untuk speak up bahwa apa yang dilakukan itu benar, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa, karena bagi kalangan ulama, ijtihad itu yang berani beristihad walaupun salah tetap nilainya 1 dibanding dengan orang yang tidak berbuat sama sekali. Hidup ini lebih baik berbuat walaupun salah daripada diam tidak berbuat sama sekali. Saya memberikan perumpamaan begini. Ada seseorang yang jatuh pingsan dan ada orang yang di sampingnya. Maka di sampingnya itu kemampuannya untuk membangunkan pingsannya itu hanya dengan memijit atau hanya dengan memberikan minyak wangi. Menurut saya itu jauh lebih baik. Itu bagi mereka yang praktisi, yang orang setiap hari bergelut dengan masalah, yang orang dalam setiap hari bergelut dengan problem, yang orang dalam setiap hari kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi bagi seorang yang hidupnya di ruangan AC terus, setiap hari melakukan analisis terus, setiap hari melakukan komentar terus, ketika mendapat orang pingsan, dia pasti kita harus menghubungi dokter ahli spesialis di bidang jantung. Untuk mendapat dokter spesialis di bidang jantung, maka ini yang pingsan harus dimasuki mobil ambulan yang berstandar, yang ada alat picuknya, yang ada oksigennya. Kemudian mobil berstandar itu, kemudian cara mengangkatnya itu harus seperti ini, sesuai dengan standar kesehatan. Belangkarnya harus sesuai standar kesehatan. Kira-kira yang pingsan ini mati enggak? Mati enggak? Mana yang lebih benar? Memijit dulu, baru nyari ambulan, baru dibawa ke rumah sakit, ke ruangan ICU, baru diperiksa, baru dibuat ke ruang rawat inap, atau langsung panggil dokter spesialis berstandar. Banyak orang yang tidak pernah menyadari, yang hidup dalam culture lingkungan. Culture lingkungannya baik, mengomentari anak-anak yang punya sikap yang berbeda. Budak bawang pasti beda standarnya. Kalau pertanyaannya, kenapa Kang Deddy ngomongnya suka keras? Kenapa Kang Deddy ngomongnya suka meninggi? Karena saya hidup di bawah terik matahari. Saya hidup di tengah-tengah kerumunan warga. Saya hidup dalam setiap hari yang datang ke rumah saya adalah yang terlibat pinjol, yang ditagih Bank Emok, yang kontrakannya habis, yang anaknya hamil, tidak ada yang bertanggung jawab, yang sakit, yang itu, yang ini. Itu yang saya hadapi setiap hari. Kalau saya ngomongnya nggak keras, saya hidup di tengah kerumunan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Kalau saya tidak bisa ngomong meninggi, saya tidak akan bisa mengendalikan puluhan ribu orang di lapangan. Beda kalau saya tiap hari tinggal di gedung sate, di ruangan ber-AC, yang diterima hanya para dirut, yang diterima hanya para CEO, yang diterima hanya para artis. Mungkin ngomong saya nggak begitu. Mangga, silahkan duduk, ayo minum dulu. Mangga Kak Seto. Di tengah-tengah ribuan orang yang setiap hari saya berhadapan dengan mereka, saya ngomong, hapunten abdi bade ngalangkung. Bisa enggak?
Tangan saya harus main, mata saya harus main, telinga saya harus main. Saya harus mengendalikan seluruh situasi ini dalam setiap waktu. Makanya saya berucap terima kasih atas penyesuaian seluruh pegawai Pemda Provinsi, Pak Sekda, PLT Kadisdik, Pak Asisten 1, Kepala Kesbangpol, protokol semuanya. Kenapa? Hidupnya berubah. Asalnya dulu bekerja di Pemprov, hari ini berganti mengabdi untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Nggak ada lagi gubernur, nggak ada lagi sekda. Bagaimana situasi? Bagaimana saya bilang pindahkan kursi, pasang di depan. Kalau pakai struktur birokrasi, saya perintah Pak Sekda tolong pindahkan kursi. Pak Sekda perintah lagi ke Kabag Adpim, tolong pindahkan kursi. Nah, ke asisten 1, asisten pindah lagi ke Adpim, Adpim pindah lagi ke Kabag Protokol, Kabag Protokol pindah lagi. Tuh angus-angus nggak bisa. Ini adalah kepemimpinan Pokpekpra. Kemudian orang bertanya, apakah ini instan? Nggak boleh menilai instan hari ini. Kenapa? Karena hari ini baru 3 bulan saya mimpin. Lihat nanti 2-3 tahun ke depan, apakah kebijakan saya itu kemudian terus-menerus konsisten membangun sistem. Membangun sistem bukan perkara mudah, membangun sistem itu perkara yang susah. Maka satu hal yang harus dilakukan oleh kita adalah memulai. Bagi saya, sistem belakangan, mulai duluan. Nanti setelah dimulai, maka sistem itu akan terbangun dengan sendirinya. Kenapa? Karena falsafah pendidikan Indonesia adalah tutwuri handayani. Ini. Untuk itu maka pemimpin, itu kata orang Sunda tuh begini. Pemimpin ketika di depan maka dia yang memandu. Ketika di belakang dia yang menggiring. Ketika di samping dia yang mengapi. Itu prinsip Siliwangi. Artinya pemimpin kadang dia di depan, pemimpin kadang dia di samping, pemimpin kadang dia belakang. Di depan untuk apa? Menggerek, memandu, mengarahkan. Kenapa mengarahkan? Kita ini tanpa arah. Kita ini tanpa kompas yang memadai. Pendidikan kita mau arahnya kemana? Pemerintahan ini goalnya mau kemana? Semuanya angan-angan. Tapi seluruh angan-angan itu harus dituntun. Maka ada 2 karakter. Ini penting. Sapi Australia dengan sapi Indonesia itu beda. Sapi di Australia sistemnya sudah bagus, alamnya terbuka, 10.000 hektar dimiliki oleh 1 orang. Menggiring misalnya, saya nggak tahu, menggiring misalnya 3.000 ekor sapi, pinggirnya dipagar pakai kawat. Kemudian yang menggiringnya menggunakan kuda. Nanti ada pesawat kecil yang mengawasi. Si sapi itu tergiring masuk ke kandang. Nanti tergiring kalau sudah waktunya dijual, tergiring dia masuk ke truk, tergiring dia masuk ke kapal. Nanti turun lagi. Sapi Australia tidak ditendong, tidak diikat. Nah, kepala ini beda, kepala kan Wilham. Bebas. Pertanyaannya adalah, mungkinkah sapi Australia itu dibebaskan dari tenok, kemudian di Indonesia hidup? Tidak bisa. Kenapa? Kandang di Indonesia sempit. Satu kandang diisi oleh 100 ekor, lebar kandangnya kecil. Kemudian tidak bisa di Indonesia sapi dilepas. Kenapa? Jangankan dilepas, di kandang aja hilang. Sapi yang 10.000 ekor di Australia nggak ada yang nyuri. Ada cerita, saya tukang baca cerita. Ada cerita di Australia adalah seseorang kehilangan 1 ekor domba. Sudah lebih 10 tahun. Pada akhirnya domba itu ditemukan di pinggir hutan dan sudah berubah, bulunya sangat lebat dan hampir tidak dikenali di Indonesia. Jangankan 10 tahun, 1 jam domba lepas. Nanti besok tinggal tusuknya dibikin sate. Beda. Cara memimpin Indonesia beda dengan cara memimpin Australia. Beda dengan cara memimpin Finlandia. Beda.
Anak Indonesia beda dengan anak Finlandia, beda dengan anak Australia, beda dengan anak Inggris, beda dengan anak Jepang, beda. Kenapa? Di Jepang tidak ada anak remaja berkelahi pakai celurit. Di Jepang tidak ada anaknya minumnya ciu oplosan. Semuanya tertata. Kemudian penduduknya berapa? Penduduknya mereka sedikit. Satu rumah diisi paling 3 orang, 5 orang. Di Indonesia ada satu rumah ukuran 4 kali 3 meter, isinya 21 orang. Ini ngurus. Di mana penduduk yang paling besar? Jawa Barat, 54 juta. Untuk itu ekstra. Makanya guru di Australia gajinya gede. Guru di Amerika gede, di Indonesia honorer. Juta setengah. Sirata kayak pusing. Ruang kelasnya mewah. Di jalan mereka tertib. Ke sekolah jalan kaki, naik sepeda, tertib jalannya. Mereka setir naik bis, kemudian dia turun dari bis berucap terima kasih akhirnya. Kemudian naik bis ngantri. Di Indonesia ngantri saja belum menjadi pelajaran pendidikan di sekolah. Apa sih? Apa kelemahan pendidikan Indonesia? Gurunya terlalu mengejar pada aspek kurikulum yang ditetapkan, sehingga setiap guru berlomba. Kalau harus ada 100 halaman, maka 100 halaman ini harus saya sampaikan pada murid saya dalam waktu 3 bulan. Kualifikasi muridnya berbeda-beda. Ada yang punya buku, ada yang tidak punya buku, ada yang bisa fokus, ada yang tidak bisa fokus, ada yang bisa menyerap 100, ada yang 10 pun susah. Metodologi ini hilang dalam pendidikan kita. Akhirnya semua orang dipaksa, padahal diganti. Boleh Anda menyampaikan kalau muridmu hanya kuat 1 halaman, dia bisa menghafal dan memaknainya serta mengerjakannya, maka cukup 1 halaman saja. Orang yang baik bisa hafiz Quran. Tetapi kalau tidak bisa hafiz Quran, cukup ngamalin bismillah saja. Hafal itu diamalkan amaliyah dalam kehidupan yang sebenarnya, maka yang bismillah itu memiliki keutamaan dan keunggulan dalam hidupnya. Kita lupa pada itu. Untuk itu, Pak Kadisdik, apa yang harus dirombak dalam pendidikan kita? Pendidikannya harus dirubah. Kalau hanya mengejar akademik kita lupa, Pak. Matematika sudah lupa, fisika lupa, kimia lupa, biologi lupa, semuanya lupa. Tetapi kalau dibentuk karakter dengan baik, memaknai biologi manfaatnya untuk apa? Hafal ilmu pertanian. Matematikanya hafal untuk apa? Hafal ilmu hitungan. Ilmu hitungan untuk apa? Manajemen ekonomi. Bagaimana menyimpan, bagaimana mengambil jumlah yang diambil harus lebih sedikit dibanding yang disimpan. Jumlah yang dikonsumsi harus lebih sedikit dibanding dengan yang ditabungkan. Jangan besar pasak daripada tiang. Otaknya masuk begini. Orang Sunda, kalimat lagunya harus apa yang dikembangkan pada anak-anak kita? Ering-ering murang kali kudu apik jeung berseka, mun kotor gewat seusehan, mun soek gewat kaputan, kanu butut masing butuh, kanu anyar masing lebar. Sebuah prinsip ekonomi pendidikan anak-anak yang luar biasa yang ada dalam tembang. Untuk itu sekolah rubah deh. Sekolah ngajarin gak usah tinggi-tinggi sekarang, ngajarin masuk kelas berbaris, ngajarin di ruang kelas hening, ngajarin kalau ada sampah di jalan dipungut, ngajarin buang sampah di mana, ngajarin nanam bunga, ngajarin nanam tanaman, ngajarin menyayangi sesama, ngajarin mencintai sesama. Sekolah ngajarin itu. Ilmu pengetahuan bisa diraih di Google, ilmu pengetahuan bisa didapat di perpustakaan, tapi cinta tidak bisa didapatkan di buku, cinta tidak bisa didapatkan di layar digital. Cinta hanya lahir dari rasa dan cinta, dan itu membahana dalam semesta, dan semesta itu saling berhubungan satu sama lain. Dan saya meyakini setiap manusia punya rasa, punya cinta, punya chip. Ada
provider dalam dirinya. Maka manusia digabungkan bukan karena partainya, bukan karena organisasinya, tapi manusia digabungkan oleh cinta dan rasanya. Ibu dengan anak bisa jadi rasanya tidak bersatu, tapi bisa jadi anak itu bersatu dengan orang lain. Kenapa mereka bisa berkelompok bergeng? Karena rasanya sama, cintanya sama, satu napas, satu jiwa. Korsanya berubah menjadi negatif. Untuk itu dari sekarang cinta ibu dan anaknya satukan dengan baik. Bukankah ibu kita dulu yang mengajarkan ketika terluka maka air ludahnya mengobatinya? Bukankah orang tua kita dulu mengajarkan ketika anak jatuh maka rambutnya yang digesekannya? Bukankah orang tua kita dulu diajarkan kalau makannya keras maka ibu yang mengunyahnya? Apa itu artinya? Kalau layar digital itu keras, kalau permainan di dunia itu keras, sebelum dinikmati oleh anaknya, dikonsumsi oleh anaknya, maka ibu dan bapaknya yang menegak racuni itu sebenarnya. Itu yang disebut dengan saring, selektivitas. Itu makna dari adanya dinas informasi komunikasi, itu makna dari adanya dinas infocom, itu makna dari adanya tim cyber. Siapa yang menyerang anak kita? Bukan tetangga, bukan teman. Dunia digital yang belum waktunya punya akun, sudah punya akun. Belum waktunya mengakses ke judul, bisa ngakses ke judul. Belum waktunya bisa mengakses ke situs-situs tertentu, bisa masuk ke situs-situs. Belum waktunya. Ingat kata orang Sunda, lamun can waktuna bakal murad memeh usum. Benar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semangat. Kita ucapkan terima kasih pada jajaran Rindam 3 Siliwangi. Tepuk tangan. Tepuk tangan ucapan terima kasih pada Kasitu, pada ibu-ibu yang mendampingi para psikolog. Terima kasih semuanya. Dan pada BJB Peduli yang ikut mensupport.